Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nadila Ailita, NIM 18180066. Saya akan mereview artikel pertama, yaitu tentang Japanese Vocabulary Acquisition by Learners in Three Contexts, yang artinya akuisisi kata bahasa Jepang oleh pembelajar dalam 3 konteks. Di sini kita memiliki bab 1, pendahuluan latar belakang. Latar belakang di sini, penelitian ini merupakan investigasi terhadap perkembangan pengetahuan kosakata selama studi di luar negeri atau SA. Perendaman domestik intensif atau IEM dan akademisi pembelajaran kelas formal atau I, Fred 1999 telah menekankan pentingnya mengetahui bagaimana pengalaman IEM dan I di Amerika Serikat dibandingkan dengan SA dan untuk menentukan manfaat linguistik khusus dan unik dari masing-masing konteks. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menilai apakah ada perbedaan antara kelompok SA, I, dan IEM signifikan 3 analisis kovarian atau uncovas dilakukan dengan kelompok sebagai variabel independen utama dan hasil dari setiap kosakata mengukur atau tes percocokan kosakata, skala pengetahuan kosakata, dan situasional vocabulary text. Sebagai variabel dependen tunggal dalam 3 yang terpisah angkova, untuk setiap angkova, skor prastudi digunakan sebagai kovariat untuk kontrol untuk pengetahuan kosakata awal. Berikut perbandingan perolehan pada ketiga ukuran tersebut. Tanggapan rinci analisis dilakukan untuk 2 langkah. Untuk skala pengetahuan kosakata, analisis didasarkan pada peningkatan jumlah kata peserta didik diidentifikasikan sebagai familiar tetapi tidak dapat didefinisikan. Kata-kata yang dapat mereka definisikan dengan benar tetapi tidak digunakan dalam sebuah kalimat. Dan kata-kata yang dapat mereka definisikan dan digunakan dengan benar dalam kalimat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang metode penelitian. Peneliti SA dan IEM Clementine 2004, Dewi 2004, Fried 1995, Lapkin, Hart, and Swine 1995 telah menyarankan perlunya variasi dan kreativitas dalam istilah ukuran yang digunakan untuk menilai keuntungan linguistik yang dibuat oleh peserta didik. Kedua hal tersebut, tindakan yang sebelumnya digunakan telah menderita efek langit-langit dan lainnya. Masalah seperti bias gender atau Bridge et al. 1995 untuk mengurangi kemungkinan masalah seperti itu dan untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang pertumbuhan kosakata. 3 ukuran digunakan dalam penelitian ini. Tes percocokan kosakata, bahasa Jepang versi skala pengetahuan kosakata atau Paribak and Wishi 1993, dan tes kosakata situasional Jepang atau penulis 2005. Tes pencocokan kosakata atau tes kertas dan pensil diberikan untuk menilai tingkat pengetahuan reseptif yang relatif rendah, kemampuan untuk mencocokkan sebuah kata dengan definisinya. Format ini dipilih karena peserta didik di ketiga pengaturan sudah terbiasa dengannya dan memiliki pengalaman reguler dengan pencocokan serupa aktivitas di ruang kelas mereka. Kata-kata diberikan dalam set 6 dengan 3 definisi yang mungkin. Peserta didik harus memilih 3 definisi yang cocok dari 6 kata. Tes ini terdiri dari 150 definisi kata yang benar. Kombinasi kata-kata yang termasuk dalam tes dipilih berdasarkan seberapa sering kata-kata itu muncul dalam teks tertulis Jepang. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Di sini penelitian yang dilaporkan menunjukkan bahwa SA adalah cara yang efektif untuk mengembangkan pengetahuan kosakata. Mereka yang pergi ke luar negeri tampaknya mengembangkan kosakata paling efektif dalam
terlibat kegiatan produktif, menulis dan berbicara dalam bahasa target. Berlawanan dengan aktivitas yang lebih pasif, seperti membaca email dan menjelajah internet. Secara khusus, tampaknya itu yang mampu mengembangkan persahabatan dan terlibat dalam jejaring sosial, cenderung memperoleh lebih banyak kosakata daripada mereka yang tidak. Meskipun mungkin ada faktor-faktor yang mengintervensi seperti motivasi dan bakat yang menghubungkan penguasaan kosakata dan sosialisasi. Baiklah, kita lanjut mereview artikel yang kedua, yaitu tentang analisis makna dan penggunaan iro-irona dan sama-zamana dalam kalimat bahasa Jepang. Masuk ke latar belakang. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan suatu ide, pikiran, hasrat, dan keinginan kepada orang lain dan berperan dalam perkembangan berbagai macam aspek kehidupan manusia. Atau studi 2008. Setiap negara mempunyai bermacam-macam bahasa sesuai yang sudah ada di setiap wilayah dari negara itu sendiri, khususnya di negara Jepang yang dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, bagaimana penggunaan makna iro-irona dan sama-zamana dalam kalimat bahasa Jepang. Dan nomor dua, bagaimana persamaan dan perbedaan iro-irona dan sama-zamana dalam kalimat bahasa Jepang. Dan lanjut yang ketiga, metode penelitian. Di sini kita memiliki metode. Di dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang tepat agar hasil penelitian dapat menyelesaikan tujuan penelitian secara maksimal. Makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis untuk memaparkan dan menjelaskan hasil permasalahan penelitian. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Itu menurut Sugiono 2005. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Kita di sini memiliki tujuan penelitian. Satu, mendeskripsikan penggunaan dan makna dari iro-irona dan sama-zamana dalam kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, mendeskripsikan persamaan dan perbedaan iro-irona dan sama-zamana dalam kalimat bahasa Jepang. Dan yang terakhir, di artikel kedua ini, kita memiliki kesimpulan, adjektiva, iro-irona, dan menyatakan pendapat atau menjelaskan jenis-jenis dari kata, benda, dan sebagainya. Contohnya, Karera no hano wa sama-zamana. Tanggapan dari mereka bermacam-macam. Yang kedua, adjektiva sama-zamana pada dasarnya digunakan untuk penampilan permukaan keberadaan kondisi atau alam. Contoh, iro-iro osewa ni narimashita. Artinya, terima kasih atas segala macam bantuannya. Jadi, kesimpulan yang kita ambil, setiap kata bisa memiliki arti yang sama, tapi bila digabungkan dalam kalimat maka kedua kata tersebut pasti akan memiliki arti yang berbeda. Dan itulah yang membuat kedua kata iro-iro dan sama-zama menjadi beda, baik dari penggunaan dalam kalimat atau makna dari dalam kalimat. Baiklah, sekian dari review artikel saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.